Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mungkinkah di antara teman-teman ada yang pernah mengalami fenomena aneh seperti berikut ini? Misalnya, kamu jelas-jelas sedang berada di suatu tempat, tetapi tiba-tiba seorang sohibmu mengatakan melihat kamu berada di tempat lain 3 menit yang lalu. Jika ada, maka yang dilihat sohibmu itu adalah rohmu atau doppelganger. Pada 10 November 1981, stasiun MTR Chow Ma Tei Hong Kong tiba-tiba dihebohkan dengan berita tentang seseorang yang melompat ke jalur rel kereta api. Polisi pun segera meluncur ke TKP setelah menerima laporan tersebut. Tetapi setelah beberapa jam ditelusuri, mereka tidak juga menemukan orang yang melompat ke rel kereta api. Karena banyak saksi mata di tempat kejadian menyatakan bahwa mereka benar-benar melihat seseorang melompat ke rel, polisi kemudian memasukkan semua kesaksian orang-orang tersebut sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur, atau Prosedur Operasi Standar, termasuk kesaksian seorang perempuan bernama A. Saat diwawancarai oleh polisi, Miss A berkata dengan wajah pucat bahwa dia baru saja melihat seseorang melompat dan dia mengenal orang yang melompat ke rel itu. Yang membingungkan polisi, wanita itu mengatakan bahwa orang yang dilihatnya itu adalah dirinya sendiri. Karena wanita itu sangat emosional, polisi mengantar pulang wanita itu setelah membuat transkrip. Tak disangka, beberapa hari kemudian tersiar kabar, wanita itu meninggal dunia mendadak di tengah malam karena masalah kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Ketika peristiwa itu beredar luas, orang-orang kembali terbayang dengan doppelganger yang legendaris itu. Ternyata kejadian seperti ini sudah sering terjadi dalam sejarah masa lalu. Lalu apa sebenarnya doppelganger itu? Dan yang terpenting, kenapa akan tewas saat melihat wujud kita sendiri? Sebelum kita mulai, seperti biasa Mata Ketiga mohon dukungan teman-teman support channel ini dengan menekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng kecil agar tidak melewatkan setiap video terbaru Mata Ketiga. Nah teman-teman, hari ini Mata Ketiga akan mengulas sejenak tentang doppelganger. Untuk diketahui, fenomena yang disebut dengan doppelganger ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu doppel ganda dan ganger pejalan. Istilah ini sebenarnya berhubungan dengan pengalaman spiritual seseorang yang melihat refleksi dirinya sendiri dalam bentuk nyata. Mitos bahwa seseorang akan mati dalam waktu dekat jika bertemu dengan sang doppelganger ini meruak luas pada budaya Eropa dan Amerika. Beberapa kesaksian orang terkenal mengenai hal ini kemudian semakin menambahkan kesakralan dari mitos. Pernahkah kamu mendengar dari teman atau kerabatmu bahwa mereka melihat atau bertemu dengan seseorang yang sangat mirip denganmu? Atau mungkin kamu sendiri yang pernah melihatnya? Kemungkinan besar itu hanyalah orang asing yang kebetulan mirip denganmu, tapi kemungkinan terburuknya adalah kamu telah melihat doppelgangermu sendiri. Menurut legenda, kemunculan doppelganger dapat diartikan sebagai pertanda akan adanya hal buruk yang akan menimpa dirimu, baik itu penyakit, kesialan, atau bahkan kematian. Inilah sekilas tentang doppelganger. Berikut mari kita telusuri bersama fenomena misterius yang membuat geger sekaligus was-was ini. Guru Prancis. Pada tahun 1848, fenomena doppelganger yang terkenal di dunia terjadi di Prancis. Saat itu media utama Prancis sedang meliput kejadian tersebut dan semua ini berawal pada 16 tahun yang lalu ketika itu. Pada tahun 1832, seorang gadis muda Emily akhirnya berhasil mewujudkan harapannya sebagai seorang guru. Ketika itu adalah hari pertamanya sebagai guru. Dengan ceria, Emily ke sebuah sekolah dan sejak itu mulai menapak karirnya sebagai seorang pendidik. Karena cara Emily yang mengesankan dalam mengajar, ditambah dengan pendekatan uniknya terhadap anak-anak asuhnya, sehingga dengan cepat disukai murid-muridnya dan menjadi guru paling populer di sekolah kala itu. Sampai pada tahun 1840, tiba-tiba terjadi hal-hal yang aneh. Bermula dari muridnya melihat sosok Emily di 2 tempat yang berbeda.
Suatu ketika seorang muridnya memanfaatkan waktu istirahat menanyakan pelajaran sekolah pada Emily. Tapi tak disangka, seusai bertanya dan saat siswa tersebut hendak pergi, ia melihat guru yang seharusnya tampak di belakangnya itu tiba-tiba berada di depan matanya. Siswa itu pun nyaris jatuh pingsan saking terkejutnya. Fenomena aneh lainnya juga kembali terjadi. Suatu ketika 3 muridnya melihat Emily sedang merapikan pakaian dan tata riasnya. Namun detik berikutnya wujud lainnya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Karena hal-hal aneh seperti itu terus terjadi dan bahkan para guru sekolah juga mulai menyaksikan fenomena itu. Sehingga Emily harus pindah ke 19 sekolah dalam 16 tahun berikutnya. Bisa dikata hampir semua sekolah di Prancis pada saat itu telah dimasukinya. Namun frekuensi kejadian aneh tersebut bukan saja berkurang, melainkan justru semakin menjadi-jadi. Pada tahun 1848, Emily pindah sekolah lagi, tetapi pada hari keempat terjadi peristiwa yang ganjil. Tidak bisa dijelaskan. Hari itu Emily sedang mengajarkan pelajaran tentang sulam menyulam di kelas. Beberapa saat setelah memberi petunjuk, dia meminta murid-muridnya untuk mulai berlatih sendiri. Lalu dia berjalan keluar sambil membawa botol air untuk menyiram bunga. Sekitar 3 menit kemudian, seorang siswa tiba-tiba berteriak ngeri dan memberi isyarat kepada siswa lainnya untuk melihat ke depan meja kelas. Ketika para siswa mengalihkan pandangan mereka ke meja tempat duduk Emily, mereka melihat Emily sedang duduk di sana seperti biasa sambil memandang mereka tanpa kedip. Detik berikutnya, seorang siswa memandang keluar jendela dan melihat Emily masih menyiram bunga, tetapi gerakannya tampak menjadi sangat lambat saat ini, seperti pemutaran slow motion pada layar film atau video. Seorang siswa yang lebih berani memberanikan diri berjalan ke meja Emily, mencoba menyentuh Emily dengan tangannya. Tetapi tiba-tiba Emily lenyap dalam sekejap setelah dia menyentuh Emily. Sementara Emily yang sedang menyiram bunga di luar jendela tampak normal kembali kecepatan gerak-geriknya seiring dengan lenyapnya sosok Emily lainnya di dalam kelas. Karena sekitar 42 siswa menyaksikan langsung kejadian itu dalam waktu bersamaan, ditambah dengan pemberitaan media, sehingga tidak ada sekolah yang berani menerima Emily. Tetapi dibandingkan dengan fenomena doppelganger lainnya, bisa dikata nasib Emily masih beruntung. Karena dalam beberapa kasus serupa, bukan orang lain yang melihat wujudnya yang lain, tetapi disaksikan oleh dirinya sendiri. Anehnya orang-orang ini akan tewas secara misterius setelah melihat fenomena doppelganger. Malaikat Maut. Pada tanggal 4 Maret 1861, Abraham Lincoln mengambil alih jabatan Presiden Amerika Serikat dari James Buchanan. Sejak hari pertama berkuasa, Lincoln berusaha mencairkan hubungan kekuatan oposisi di internal Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat telah selamat dari krisis politik terburuk dalam sejarah, perang saudara atau perang antar negara bagian, yakni sebuah perang saudara di Amerika Serikat antara negara bagian di utara dengan negara bagian di selatan. Dipimpin oleh Jefferson Davis, pihak konfederasi memperjuangkan kemerdekaannya dari Amerika Serikat ketika itu. Namun Lincoln tidak puas. Ia tahu betul bahwa jika suatu negara ingin tumbuh kuat, maka harus bersatu terlebih dahulu, dan adanya perbudakan akan menimbulkan konfrontasi kelas. Karena itu, Lincoln menghapus sistem perbudakan. Pada tanggal 11 April 1865, Lincoln sekali lagi memperjuangkan hak untuk memilih orang kulit hitam dalam pidato terbukanya. Tetapi Lincoln tak menyangka, karena pidatonya ini, dia secara tidak sengaja membuat marah massa pendengar di bawah podium. 3 hari kemudian pada 14 April, Lincoln membawa istrinya Mary Todd Lincoln ke Theater Ford di Washington, AS. Saat menyaksikan pertunjukan, pembunuh bayaran menembaknya dari belakang. Setelah penyelamatan darurat semalaman pada tanggal 15 April 1865, dokter menyatakan gagal menyelamatkan Presiden Lincoln. Ketika berita itu beredar luas, terjadilah keributan dan kekacauan di Amerika Serikat. Orang-orang nyaris tidak percaya dengan kepergian sang presiden.
Setelah Presiden Lincoln wafat, seorang sahabat semasa hidup Lincoln, Noah Brooks, menyatakan dalam bukunya Washington Lincoln Stamp bahwa dalam sebulan terakhir semasa hidup Presiden, Lincoln pernah menceritakan kepadanya perihal aneh yang dialaminya. Pertanda buruk. Lincoln menceritakan kepadanya saat itu adalah hari yang melelahkan. Ketika selesai rapat, saya kembali ke ruangan dan berbaring sejenak di sofa. Tetapi tiba-tiba saya melihat dua sosok diri saya di gelas kaca di atas meja. Saat itu saya sontak terkejut dan segera bangkit dari sofa. Tetapi sosok diri saya satunya tiba-tiba lenyap entah kemana. Tapi sedetik berikutnya saya melihat sosok saya muncul kembali. Perlahan-lahan sosok saya satunya itu keluar dari badan saya. Tetapi rona warnanya tampak samar-samar atau pucat pasi. Dalam beberapa hari ke depan, saya seringkali melihat sosok saya di cermin atau gelas kaca. Tentu saja, saya juga menceritakan hal ini pada istri saya. Dan harus saya akui, Mary memiliki firasat buruk tentang fenomena ini. Ia berpikir apakah itu pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat itu, Brooks juga sempat menghibur Lincoln setelah mendengar ceritanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa mungkin karena perang saudara sehingga Presiden merasa tertekan dan ia perlu istirahat, kata Brooks ketika itu. Namun tak lama setelah percakapan itu, Lincoln telah menjadi mayat yang dingin membeku ketika Brooks melihatnya terbaring di ruang timur Gedung Putih. Selain Lincoln, pada abad ke-17 Ratu Elizabeth I dari Inggris juga pernah melihat sosok lainnya di kamar pribadinya. Menurut pelayan pribadi sang ratu, kesehatan ratu telah menurun sejak awal tahun 1603, tetapi meskipun kesehatannya mulai menurun, kesadarannya masih sangat jernih dan rasional. Tetapi suatu hari ketika ratu hendak tidur, pelayan itu tiba-tiba mendengar jeritan Ratu Elizabeth. Ini adalah pertama kalinya sang pelayan melihat ratu begitu janggal selama lebih dari 20 tahun pengabdiannya. Menurut penuturan sang pelayan, sang ratu melihat sosok dirinya terbaring di tempat tidur dalam keadaan pucat pasi. Secara kebetulan, hanya beberapa hari setelah kejadian ini, sang ratu ditemukan terbaring diam di tempat tidur dan meninggal. Karena fenomena doppelganger terus terjadi di seluruh dunia, sehingga banyak orang mulai bertanya-tanya, apa itu doppelganger? Legenda Mesir. Istilah doppelganger pertama kali muncul dalam novel berjudul Seven Case pada tahun 1796. Meskipun istilah doppelganger berasal dari sebuah novel, namun novel ini ditulis berdasarkan legenda Jerman. Ternyata masyarakat lokal di Jerman percaya bahwa selain roh, seseorang juga memiliki sosok lain dari wujud aslinya. Perbedaan antara keduanya adalah sebagian besar pemisahan roh dari tubuh baru akan terjadi setelah seseorang meninggal, sementara doppelganger baru akan terjadi saat orang tersebut masih hidup. Dalam keadaan normal, kita tidak bisa melihat wujud kita lainnya, kebanyakan disaksikan oleh orang ketiga. Ini akan terlihat persis sama dengan wujud asli orang bersangkutan. Tetapi jika diamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa warna roh dari doppelganger itu akan tampak lebih redup. Mereka tidak memiliki bayangan dan tidak dapat berbicara dengan orang lain. Intinya adalah begitu Anda menyentuhnya, doppelganger atau sosok lain dari wujud aslinya itu akan langsung lenyap tak berbekas. Selain Jerman, orang Mesir kuno juga percaya bahwa jiwa manusia terdiri dari 9 bagian. Salah satunya disebut Ka, bahasa Mesir kuno. Agak mirip dengan istilah jiwa yang sering kita ucapkan. Tetapi orang Mesir kuno percaya bahwa Ka sebenarnya itu adalah wujud manusia lainnya yang terdiri dari benda langit. Sedangkan orang-orang di timur, terutama Tiongkok kuno, juga percaya bahwa manusia memiliki 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fana. 3 jiwa abadi dalam Taoisme mewakili roh dan kecerdasan jiwa. Sementara 7 bentuk fana dalam Taoisme mewakili sisi spiritual dan duniawi manusia. Ketika seseorang jatuh sakit atau sangat lemah secara fisik, maka mereka tidak dapat menghalangi 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fananya sendiri, dan mereka cenderung akan bergentayangan. Inilah fenomena doppelganger atau sosok diri kita lainnya yang dilihat orang-orang.
Jika doppelganger ini dilihat oleh orang lain, biasanya ia sudah melakukan kegiatan terlebih dahulu sebelum si orang asli melakukan kegiatan tersebut. Atau dengan kata lain, doppelganger tersebut mendahului pergerakan orang yang asli. Atau bisa juga doppelganger berbentuk suatu bayangan yang melakukan gerakan identik, tapi setelah kejadian tersebut terjadi. Menurut cerita rakyat, doppelganger ini tidak mempunyai bayangan dan tidak mempunyai pantulan di cermin atau air. Namun walau begitu, banyak laporan bahwa mereka melihat kembaran mereka sendiri ketika melihat cermin, baik itu sebelah pantulan wajah kita sendiri atau bahkan pantulan wajah sendiri namun dengan raut muka ataupun posisi yang berbeda. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang video hari ini? Apakah menurut kalian sosok lain dari diri kita atau yang disebut doppelganger itu benar-benar ada di dunia? Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang kalian temui di suatu tempat tetapi dia mengatakan kepada kalian bahwa dia tidak berada di sana ketika itu? Jangan lupa tinggalkan pesannya, berbagi pengalaman doppelganger teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.